السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا على نعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kebaikan dan akhlak yang mulia. Karena dengan rahmat Allah sajalah Nabi menjadi hamba yang lembut kepada sesamanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang merindukan umatnya sebagaimana kita mesti rindu kepada beliau. Salah satunya adalah dengan membacakan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru kami dan hadirin dan hadirat yang hadir pada majlis yang sangat mulia ini, marilah kita lanjutkan beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhlak yang mulia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kelembutan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Dalam sebuah hadis baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut dan Allah mencintai kelembutan itu. Allah zat yang maha lembut yang mencintai kelembutan. Mana kelembutan? Rahmat. Maknanya orang yang memiliki kasih sayang. Dan orang yang diberikan kelembutan itu adalah sesuatu yang tidak diberi kepada orang yang kasar. Jadi kalau kita sudah sayang, lembut, itu kemudian kita ini tidak diberi kepada orang yang kasar. Kasar hatinya, kasar omongannya, kasar perilakunya. Jadi kita ada nikmat tersendiri ketika kita lembut. Jadi kelembutan itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua manusia. Jadi kalau kita diberikan kelembutan, mana buktinya? Orang merasa kalau ketemu kita kok lembut. Nah, ini maknanya Allah sedang memberikan nikmat yang besar kepada kita. Maka dengan lembut itu kita bisa tentram dalam keluarga, dengan handai taulang. Ini satu nikmat yang tidak diberikan untuk semua orang. Bersyukurlah kita kalau nikmat itu diberikan kepada kita. Nah, jadi salah satu istimewanya baginda sallallahu alaihi wasallam apa? Allah berikan kepadanya nikmat kelembutan. Hatta kepada orang yang kasar kepadanya. Yahudi datang kepada Nabi, kasar kepada Nabi. Ditariknya pas selendang Nabi, tercekek Nabi. Nabi tidak marah. Jadi kelembutan ini yang membuat setiap orang menjadi merindukan dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat ini Allah berikan kepada kita agar kita dapat menikmati kehidupan. Kemudian babu at-taskin, bab menenangkan. Jadi taskin ini maksudnya kita bisa menenangkan orang lain. Orang yang susah, orang yang gelisah,
Tapi kalau dengan kita bicara itu tenang dia, nah ini bab taskin, bisa menyenangkan orang lain. Karena zaman rahmatullah orang mengharapkan kalau bertemu kita merasa sedikit bahagia, merasa sedikit lebih nyaman, sehingga kadang-kadang dia cari waktu untuk bisa bertemu, bisa ngopi bersama. Ada apa pada kita? Rupanya ada sesuatu yang diharapkan. Jadi semua kita ada teman yang kita ingin bertemu dengannya. Siapa mereka? Mereka kalau bertemu membahagiakan kita. Walaupun sekedar ucapan kata-kata, walaupun wajah yang tersenyum. Jadi semua kita ada seseorang yang kita rindukan dalam hidup ini. Siapa orangnya? Masing-masing kita ada namanya. Dan semoga orang juga merindukan kita. Semoga orang juga merindukan kita. Maka teman rahmati Allah, ada 4 model manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batun an Abi At-Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa kriteria yang diinginkan oleh Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Yang pertama, mudahkan orang. Yang kedua, wala tu'assiru, jangan menyusahkan. Jadi pokoknya kita menjadi hamba yang mudah. Ketemu di mana aja boleh, insyaallah saya bisa. Makan apa saja oke. Jadi kita orang yang mudah. Ini yang seperti ini orang senang. Jadi yassiru, mudahkan. Maka ketika kita mudahkan, orang juga akan mendoakan kita kemudahan. Wala tu'assiru, dan jangan persusahkan orang. Jadi kita berusaha ketika berinteraksi dengan kita kok merasa lebih mudah. Yang ketiga wasakkinu, sakinah, berikan ketenangan kepada orang. Orang tadi gundah, ini menjadi mudah, tenang dia. Tidak apa-apa, insyaallah Allah mudahkan rezeki. Anak saya bagaimana? Insyaallah nantikan juga akan tiba dalam perjalanan. Jadi ada kata-kata kita yang sebentar dari yang gundah boleh berubah menjadi tenang. Kalau kita cek jantungnya itu kelihatan dia normal kembali. Kalau kita cek darahnya kelihatan kok sudah jadi 120. Ternyata ucapan kita ini menyebabkan hatinya menjadi tenang. Jadi wasakkinu, berikan ketenangan kepada orang. Orang siapa? Istri kita, anak kita, kerabat kita, teman kita. Berikan ketenangan, sakinah. Bahasa Indonesianya, bahasa sakinah kan biasanya kita bicara sakinah kan dalam keluarga ya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah kepada kamu, Allah jadikan dari dirimu itu pasangan yang kamu tenang namanya. Jadi tenang itu rahmat, tenang itu kekuasaan Allah. Jadi oleh karena itu sakinu, berikan ketenangan kepada orang lain. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lain lari daripada kita. Jadi kalau kita berjalan, orang bilang saya dengan beliau aja, kita menjadi pilihan. Saya dengan bapak ini aja. Ini berarti kita dirindukan. Sakinu, tak berikan ketenangan. Ketenangan ini maknanya apa? Di sakana itu kan artinya kalau umpama seperti nggak ada orang kok, kayak nggak ada suara apa, itu tenang namanya. Nah, kalau laut yang tenang apa? Tidak banyak gelombang kan ya. Bagaimana perjalanan ke Sabang? Tenang Pak. Jalannya enak. Bagaimana angin tenang Pak? Maksudnya perjalanan itu menyenangkan. Jadi begitulah sakinah, berikan sakinah. Nah, bagaimana? Kita kalau ngomong kita jaga ucapan kita, jangan sampai menyusahkan orang. Kalau berbuat perbuatan kita ini membahagiakan orang lain, parkiran kita, apapun lah, ini sakinah. Jadi oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika beliau ada ni orang berkumpul ingin bertemu. Misalnya Nabi ada di sini. Ini banyak orang datang. Datang untuk apa? Minimal untuk melihat wajah Nabi. Kalau bisa duduk samping Nabi. Kalau bisa ngobrol dengan Nabi. Kalau bisa bertanya dengan Nabi. Kalau bisa berjalan dengan Nabi. Jadi orang, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika hijrah itu apa beliau harap? As-suhbah, as-suhbah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, engkau menemani saya ya Rasul. Maka beliau menangis. Menangis apa? Menangis senang bisa mendampingi Rasulullah. Rupanya pergi hijrah bersama Nabi ini sangat membahagiakan. Kita kan juga ada pengalaman kalau dengan siapa kemana berangkat. Kesannya Insya Allah kami indah sekali Pak dengan beliau, enak ya. Ketika terbang kemudian, jadi ada kesan-kesan dengan Nabi, semua orang berkesan, sehingga jemaah dirahmati Allah, kesannya itu bukan hanya ketika beliau masih hidup, sampai Nabi sudah wafat. Itu Abdullah bin Umar, ini mungkin seringlah kita ulang-ulang karena memang menarik ya. Jadi beliau ini kalau di Mekah itu kan ada beberapa tempat, kadang-kadang Abdullah bin Umar kalau sudah datang sekali balik lagi, sekali lagi, 2 kali. Maka ditanya orang yang tanya, kenapa engkau mutar 2 kali? Dulu ketika saya berjalan dengan Nabi, di sini beliau mutar 2 kali, saya mutar juga. Jadi Nabi seakan-akan masih berada di samping beliau. Begitulah kerinduan ke Nabi itu luar biasa. Maka saking terpatrinya sahabat dengan Nabi itu, maka di antara sebab kenapa Bilal itu ke Yaman, karena setiap kali melihat kubah Nabi itu menangis beliau. Ketika melihat azan berkumandang menangis. Kenapa? Ketika waktu seperti itu biasa Nabi keluar. Makanya Bilal setelah Nabi wafat tidak lagi di kota Madinah karena tak sanggup menahan derayan air mata kerinduan ingin bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tingkat kenyamanan. Ada enggak suami begitu nyaman dengan istrinya? Ada tak istri yang sangat nyaman dengan suaminya? Jadi kalau ada, ini luar biasa. Tentu makanya kalimahnya sakin, berikan ketenangan, buat orang lain tenang, wala tunaffiru, jangan buat orang lain menjauh daripada kita. Jadi jemaah rahmatullah, ini kalimat taskin ya. Makanya dalam ini kalau kita baca ayat Quran ada sukun ya. Ada sukun, ada fathah. Apa sukun? Sukun itu maksudnya ya dia tidak dibaca ya. Tenang saja dia. Maka sukun namanya. Tenang saja. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نزل ضيف في بني إسرائيل. Jadi ini satu kisah kehidupan. Kata Abdullah bin Amr, pada suatu hari datanglah tamu ke rumah seorang di Bani Israel. Jadi kita kalau ingin melihat bagaimana sikap seseorang, lihatlah bagaimana dia menerima tamu. Karena tamu inilah seseorang yang datang, tentu dia akan mengorbankan hartanya, waktunya. Lihatlah bagaimana dia menerima tamu. Jadi fi dhaifin fi Bani Israil wa fi dari kalbatul lahum, dan di rumah itu ada anjing. Ya, anjing yang dipelihara. Faqalu ya kalbata la tanbahi ala dhaifina. Maka kata pemilik rumah, wahai anjingku, janganlah engkau bersuara. Apa saja janganlah bergonggong atau janganlah bersuara. Ada tamu kami datang ini, janganlah engkau bersuara lah, ya. Maka dalam rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam pada itu fasahnal jara' fi batniha. Rupanya ada dia anjing yang kecil, yang besar ini enggak ada. Anjing yang kecil ini menggonggong juga menggonggong juga karena anaknya mungkin. Fadzakaru dzalika li nabiyyin lahum, lalu
cerita ini diceritakanlah kepada Nabi mereka. Kami ada tamu datang, kemudian kami punya anjing di rumah. Dah saya bilang kepada anjing dengan menggonggong, rupanya menggonggong anaknya. Cerita kepada siapa? Kepada nabinya. Ya, faqal. Maka Nabi memberikan komentar. Apa komentarnya? Inna mathala hadza, ini adalah contoh. Contoh bagaimana? Kama tali ummatin takunu ba'dakum. Ini akan datang nanti satu umat pada kalian yaghlibu sufaha'uha ulama'aha. Adalah orang-orang yang jahil itu, kemudian dia melampaui orang-orang yang alim. Nah, ini maknanya bahwa ketika keilmuan itu tidak menjadi perhatian, maka itulah contoh bentuknya. Maka teman-teman dalam beramal, beraktivitas, kita hendaklah berbasiskan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu walaupun sedikit, maka Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu yutlabu li dzatiha wa li ghairiha. Ilmu dicari ini karena ilmu itu memang mulia. Dan ilmu itu juga untuk mencapai kemuliaan yang lain juga dengan ilmu. Jadi dia mulia zatnya dan juga mulia untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Andai kata ilmu cuma dapat ilmu dah cukup, maka kita duduk sejenak walaupun 15-10 menit mendengarkan satu ilmu walaupun satu kata. Duduknya itu sudah dianggap fi sabilillah. Duduknya walaupun enggak bisa, walaupun enggak ingat tadi ngomong apa, enggak tahu juga saya entah apa, duduknya sudah fi sabilillah. Mungkin kita ada sekali-kali kan duduk ketika di majelis cuma pusing kita, tapi duduk saja sudah berpahala, apalagi kita merekam, apalagi kita bisa. Nah, maka janganlah kita merasa rugi kita habiskan waktu 20-30 menit karena nilainya adalah fi sabilillah hatta yarji'. Dia selalu dicatat orang pada jalan Allah sehingga kapan dia kembali. 20 menit fi sabilillah. Nah, begitulah maknanya. Makanya rahmatullah, walaupun kita ngantuk-ngantuk enggak apa-apa, ngantuk sedikit enggak apa-apa. Ya, sambil mendengar. Enggak mendengar pun sudah ada pahala. Tapi masa enggak dengar-dengarlah. Ya kan? Ya, jadi asal sudah hadir, capek kali sudahlah, saya capek kali, istirahat sambil mendengar boleh juga. Boleh juga. Karena fadilahnya luar biasa, bahkan dalam sebuah hadis. Ya, saking senangnya Allah kepada kita, datang malaikat, ya, mereka menurunkan sayapnya. Sayangnya kepada kita dan mereka mendoakan kita. Malaikat itu mendoakan orang yang mencari ilmu itu. Hatta al-hut fil bahri, sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu mereka mendoakan kita yang sedang duduk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang rugi kita duduk sebentar karena ilmu itu cukup bermakna. Walaupun tak dapat, cukuplah besar pahala mencari. Orang cari ilmu enggak dapat, ada enggak pahala? Ada apa? Pahala apa? Pahala mencari. Kalau dapat dua. Pahala dapat, ilmu dapat. Jadi tidak ada yang rugi. Bisa ada anak sekolah enggak lulus, pahala ada, pahala belajar. Tapi masa yang enggak lulus? Luluslah. Jadi jangan pernah rugi kita mencari ilmu pengetahuan. Maka saya baca beberapa kisah para ulama itu saking ketika nggak ada uang dia jual loteng. Untuk apa? Untuk beli kitab, beli buku. Kenapa? Karena loteng mungkin ada gantinya. Ini ilmu tak ada gantinya. Kalau ilmu kita bawa sampai mati, kalau loteng nggak akan bawa ketika meninggal. Jangan lupa bawa lotengnya, enggak. Orang meninggal masa bawa loteng? Enggak mungkin. Tapi ilmu mestilah kita bawa. Kita kemana-mana datang, ilmu bersama kita. Al-ilmu yahfaduka wal malu tahfaduk. Ilmu menjaga engkau dan harta engkau yang jaga dia. Betul ya? Ilmu menjaga engkau. Kata ilmu, hendaklah engkau sopan, hendaklah engkau salat. Siapa yang peringatkan? Ilmu. Al-ilmu yahfaduka, ilmu menjagamu. Tetapi kalau kamu punya harta, engkau yang menjaganya. Jadi alangkah bahagia hidup ini, ilmu ada, harta ada.
kita jaga harta dengan ilmu. Kan luar biasa. Jadi makanya ada sebuah riwayat mengatakan ad-dunya li arba. Dunia ini milik 4 macam orang. Dunia ini yang pertama orang a'tahullahu ilman wa malan. Pertama orang yang diberikan kepadanya ilmu, diberikan harta. Dia kaya ilmunya, alim orangnya, masya Allah. Inilah orang yang paling afdal dalam dunia ini. Dengan ilmu dan harta itu silatul rahim, bersedekah, luar biasa. Yang satu lagi, rajulun a'tahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi miskin, Allah tak berikan harta. Kata dia, ya Allah, saya kalau punya harta ingin juga bersedekah, karena ilmu saya menyuruh bersedekah, tapi dia tidak punya. Maka dia dengan orang pertama sama fahala. Fahala apa? Yang kedua ini fahala niatnya. Yang kedua, yang pertama fahala amalnya. Yang kedua, dia sudah ada fahala niat. Kalau saya kaya juga seperti itu. Apa boleh buatlah. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang diberikan harta tapi dia tidak punya ilmu. Maka dengan hartanya dia berbuat macam-macam maksiat kepada Allah. Dia putuskan satu rahim. Ini orang yang paling buruk. Dan yang keempat, rajulun, orang lam yu'tihi malan wala ilman. Kaya tidak, ilmu juga tak punya. Dia bilang, kalau saya tak punya harta ingin juga bermain judinya. Ini orang yang paling jahat. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita menjadi orang yang mencari ilmu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, fala takun rabi'an fatahlik. Jadilah engkau orang yang berilmu, kalau enggak apa? Menjadilah orang yang belajar ilmu. Kemana-mana ada beliau, masya Allah, ini mencari ilmu luar biasa. Atau mustami'an, ada orang mendengar ilmu sambil tidur dia dengar. Janganlah menjadi orang yang keempat, ilmu tak punya, cari tak mau, dengar tak mau juga. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Jadi begitulah tipologi manusia yang bahagia dalam dunia ini. 3 model yang bahagia, 1 model yang celaka. Alim, belajar, atau orang yang mendengar ilmu pengetahuan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis babu al-kharq. Orang yang ini kebinasaan. Ya, jadi kalau tadi orang yang memberikan ketenangan, ini memberikan kebinasaan. Macam mana bentuknya? Haddatsana Abu Al-Walid. Qala haddatsana Asy-Syu'bah 'an al-Miqdam bin Shurah. Qala sami'tu Abi qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Kata perawi, ya, perawi ini adalah Miqdam bin Shurah. Saya mendengar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun. Kata Sayyidah Aisyah, saya menunggang ba'ir, onta. Saya menunggang onta. Tapi onta ini susah berjalan dia. Waktu kita duduk enggak mau jalan. Kan ada onta biru. Enggak mau jalan dia. Maka jemaah dirahmati Allah, faja'altu adribu, maka saya pukul dia onta agar mau berjalan. Pukul dia. Kenapa mau jalan? Ya, dalam pada itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengomentari. Apa komentar Nabi? Alaiki birrifqi Aisyah, hendaklah engkau lembut. Kepada apa? Hatta kepada onta tadi. Yalah, kalau pukullah sewajarnya. Ini kan memang makhluk Allah, binatang ini Allah jadikan sebagai sarana untuk kita berjalan, tapi sayangilah dia. Nah, ini coba bayangkan. Ini makhluk binatang yang ditunggangi, tapi Nabi ajarkan alaiki birifqi Aisyah, hendaklah engkau lembut kepada onta tadi. Masya Allah. Kata beliau, persoalannya bukan di onta itu Pak, tapi di kamu. Fa inna ar-rifqa, karena kelembutan itu wahai Aisyah, la yakunu fi syai', bila dia ada pada sesuatu, pada seseorang, pada apapun, illa zanahu, keberadaannya akan membuat sesuatu lebih indah.
lembut itu. Pada apapun dia berada, membuat sesuatu itu lebih indah. Kalau pada orang, kalau orang laki-laki tambah tampannya. Kalau pada perempuan tambah cantiknya. Nah, ini lembut. Jadi dimanapun lembut berada ini akan membuat grade-nya naik. Ya. Ini kalau udah ini cocok menantu ini, mantap. Lembut orangnya, nah, kan gitu. Jadi ada nilai plus. Orangnya alim, ilmunya banyak, tapi yang biasanya seorang mertua itu yang paling diinginkan apa? Menantu yang lembut. Yang lain penting juga, tapi ini menjadi satu nilai yang istimewa. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah lembut ada pada sesuatu kecuali lembut itu akan menghias sesuatu itu. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah ia tercabut. Kalau lembut sudah hilang, illa syanahu, maka sesuatu akan menjadi kasar. Ya, jadi keindahan, keilmuan itu kalau hilang lembutnya, memang banyak ilmu beliau, tapi itu membuat hilang nilai indahnya. Jadi orang ketika kagum kepada sesuatu atau seseorang, maka kagumnya akan jatuh gara-gara hilang lembutnya. Nah, jadi oleh karena itu, walaupun marah, kita tahan marah. Kenapa? Karena yang itu dapat mengurangi nilai dan kurangnya banyak. Kurangnya banyak. Nah, jadi jamaah rahmati Allah, ini pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Waktu kapan? Waktu beliau naik onta. Kenapa? Karena beliau pukul onta itu. Jadi apa pesan Nabi? Wahai Aisyah, hendaklah engkau lembut hatta kepada binatang yang kau tunggangi. Bayangkan. Jadi kendaraan kita, motor kita, mobil kita, ya, apalagi sesama kita ini harus lebih lembut lagi. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Sadaqatun akhbarana Ibnu Aliyah anil Jurairi an Abi Nadrah qala rajulun minna yuqaluhu Jabir atau Juwaibir. Jadi Juwaibir ini pada suatu hari beliau datang bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah orang bertemu Umar. Nah, karena Umar ni walaupun lembut beliau, beliau gagah, tapi beliau hatinya lembut. Maka ada kisah di bawah ini. Jadi kata Juwaibir, saya talabtu hajatan ila Umar fi khilafati. Saya datang kepada Umar untuk minta sesuatu hajat saya. Mungkin beliau orang yang tak punya, entah bagaimana lah, ketemu dengan Umar untuk satu hajat. Ya. Fantahaitu ila al-Madinati lailan. Sampailah ke Madinah Al-Munawwarah malam hari. Mungkin dari tempat yang jauh sampai ke Madinah malam hari. Ya kan? Kemudian faghadawtu alaih, esok hari setelah istirahat saya bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bertemu dengan Umar. Wa qad u'titu fitanah wa lisan. Ketika bertemu dengan beliau, apa yang terkesan? Enak bahasanya, lembut orangnya, cerdas ucapannya. Jadi kesan bukan apa-apa. Sebelum apa-apa, enak kali ketemu beliau. Ya. Jadi ini jemaah rahmati Allah. Walaupun kita tak bisa bantu secara harta, ya, bantulah secara kata-kata. Oh Pak, mohon maaf mungkin kali ini belum bisa. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah pada kali yang lain. Nah itu kan membantu kata-kata. Beliau pun, ya Allah terima kasih Bapak sudah mendoakan ya. Bayangkan, fitanah wa lisan, cerdas katanya dan enak ucapannya. Ini bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aw qala mantiqan fa akhadtu fid dunya wa fil hadis anha fasaghartuha. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ketika ucapan seperti itu maka mulailah bicara tentang dunia, maka dunia itu di hadapan saya itu kok kecil nilainya. Ucapan tadi menginspirasikan, Allah dunia ini kecil lah adanya. Hari ini ada, besok tak punya. Kalaupun hari ini tak punya, besok akan ada. Jadi kalau hari ini sakit, insya Allah besok sehat. Tetap begitu dunia. Yang namanya dunia begitu. Fasaghat, maka dunia yang besar ini, Allah kecil sajalah dunia ini. Jangan gara-gara dunia kita berputus asa. Jangan gara-gara dunia orang bunuh diri. Jangan, dunia ini kecil saja. Hari ini tidak punya, besok udah punya. Betul ya?
betul. Jadi jangan gara-gara dunia kita kadang-kadang hilang harapan kita, jangan. Ya, jangan. Jadi orang yang baik dalam dunia ini dia terus istiqamah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu hari Allah mengajarkan dia bagaimana kalau tak punya esok. Nah, ini makna punya, agar kau bisa bersyukur waktu punya, betapa kamu tak punya kemarin. Jadi ini satu pesan-pesan yang tak terbaca. La ya fataraktuha la tusawi syai'an. Kemudian saya meninggalkan dunia. Meninggalkan artinya bahwa saya ya tidak begitu menjadi concern lah dunia ini, karena dia tidak ada bandingan dengan apa-apa. Jemaah rahmatullah, ketika saya seperti itu, wa ila jambihi rajulun abyadu sya'ar. Jadi ketika saya ngomong begitu, rupanya samping Umar ada seseorang. Seseorang siapa? Yang putih rambutnya. Putih rambut, dia sudah tua beliau. Kemudian abyadu asyab, bajunya putih juga, seputih rambutnya, putih juga. Falamma faragtu, ketika saya habis ngomong, qala, ya, kata beliau, kullu qaulika kana muqariban. Apa yang kau ucapkan itu sebenarnya menghantarkan kita dekat kepada Allah. Ucapan kamu tadi bagus, bayangkan. Jadi ucapan yang bagus itu dipuji bagusnya, bagus. Sehingga kita tidak menjadi orang yang susah. Mungkin karena sedikit yang kita punya, bagus. Motivator, bagus. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah, ketika dikatakan seperti itu, wa hal tadri mad dunya illa wuqu'aka fid dunya, kecuali kamu terlempar dalam dunia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dunia itu? Dunia itu untuk apa? Kata orang yang berambut putih itu, inna dunya fiha balaghuna ilal akhirah. Dunia ini kita berada di sana untuk kita dihantarkan ke akhirat. Umpama dia satu kapal. Kalau dunia ini satu kapal, dan kapal itu sebagai kendaraan yang menghantarkan kita ke akhirat. Jadi seindah-indahnya kapal, kita kan tak selamanya di dalamnya, karena dia sebagai kendaraan penyeberangan. Jadi kamu dalam dunia ini balaghana, akan menyampaikan kita ilal akhirah, kepada akhirat. Wa fiha a'maluna, dalam dunia inilah kita berusaha bekerja, allati nujza biha fil akhirah, yang kerja dalam dunia ini balasan di akhirat kelak nanti. Jadi hari ini kita hadir di masjid ini dunia, tapi dibalasnya bukan hari ini. Nanti di akhirat akan ada tanggal sekian kita hadir di masjid, duduk iktikaf mendengar ala kadarnya. Beberapa hadis Nabi SAW itu tercatat dengan rapi, akan dibalas di hari itu, hari Yaumul Mahsyar kelak nanti. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal yang pesan yang luar biasa. Fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lam biha minni, maka saya pegang makna dunia ini dari ucapan orang yang rupanya beliau lebih tahu pada saya, yang rambut putih tadi. Beliau pesan, beliau menarik juga saya. Nah, saya pegang ucapan beliau karena orang baik, ya. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah isi ucapan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Dari siapapun, anakkah kita, dari orang siapapun, kalau baik, terimalah kebaikan itu. Nah, jadi beliau Jubair ini senang dari orang yang berambut putih tadi, berkesan beliau, kesan. Karena kesan itu pada ucapan walaupun hanya sepotong kata. Sehingga jemaah rahmati Allah, faqultu, saya bertanya tentang siapa orang rambut putih tadi, kok pandai kali beliau menyampaikan pesan nasihat. Saya bertanya, faqulu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, man hadzal rajul, yang tadi rambut putih, siapa orangnya ini, kok pandai kali. Ya jemaah rahmati Allah, allazi ila jambika, yang tadi sampingmu siapa? Qala sayyidul muslimin, ya orang penghulu kaum muslimin. Dia adalah Ubay bin Ka'ab. Namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Adalah orang Yahudi yang masuk Islam. Alim Yahudi, kemudian datang Nabi beliau masuk dalam Islam. Sudah tua beliau. Pada masa Umar sudah tua. Rambutnya putih, pakaian putih.
orang penuh bijaksana. Karena orang kalau sudah panjang umurnya itu lebih bijaksana. Ya. Maka di depan kami ini banyak orang-orang yang bijaksana, sudah banyak makan garam kehidupannya. Patut kita mendengar nasihat-nasihatnya. Maka kadang-kadang anak muda ketika hendak berangkat datang kepada orang yang lebih tua, Pak, berikan sepotong kata. Itu apa? Orang yang sudah lama hidupnya tentulah banyak pengalaman makan garam dalam kehidupan itu. Nah, inilah anak muda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yahtarim kabirana. Kama qala Nabi, bukanlah golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak muda. Yang orang tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Begitulah tuntunan dalam agama kita. Jadi kan luar biasa. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi Ubay ini luar biasa. Beliau memang sudah alim. Sebelum datang Islam, beliau alim agama Yahudi. Ketika Nabi datang, maka beliau masuk Islam dan beliau adalah orang-orang yang menyampaikan dakwah kepada siapapun. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan orang yang lembut. Jadi dunia ini jadikan sebagai apa tadi? Sebagai perjalanan atau perahu yang menyampaikan kita ke akhirat. Maka naik perahu yang betul. Jangan bocor di tengah jalan, jangan karam di tengah lautan. Khawatir kita tak sampai ke menyeberangan. Karena lautan kehidupan ini luar biasa badainya. Maka gunakan. Kalau ada air yang masuk dalam kapal, maka hendaklah keluarkan. Pastikan kapal bisa berlayar dengan baik sampai ke tempat penyeberangan yang bernama akhirat. Maka oleh karena itu ini poin yang dipesankan oleh Ubay bin Ka'ab. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadatsna Aliun qala hadatsna Marwan qala hadatsna Qaffan bin Abdullah An-Nuhami qala hadatsna Abdurrahman bin Ausajah an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang kali sanadnya ya. Menengah ke B ke C, D. Begitulah orang berburu. Dulu orang mendengar dari si B di situ, ya. Padahal hadis pendek saja. Ucapannya ilmu pendek saja, tapi gurunya panjang. Jadi begitulah silsilah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-asyratu syarrun. Al-asyratu atau al-asyratu syarrun. Apa al-asyratu? Al-asyratu at-ta'ali, at-takabbur. Jadi kesombongan itu adalah awal kejahatan. Jadi kesombongan apa? Kita sifat sombongan itu dalam bahasa disebut dengan takabur. Takabur itu merasa besar, merasa lebih. Jadi lebih itu bagus, tapi merasa lebih yang tak bagus. Banyak ilmu itu bagus, tapi merasa banyak ilmu yang tak bagus. Ya. Jadi at-ta'ali, merasa tinggi lebih, itu adalah kejahatan. Maka karena itu orang yang paling baik orang yang tawadhu. Tawadhu dengan segala kelebihannya. Ya, kalau enggak ada kelebihan memang ya bertawadhu juga. Tapi ini orang yang lebih. Harta dia punya, ilmu dia ada, tenaga dia, masya Allah. Tapi dengan segala kelebihannya, dengan segenap ketawadhuannya. Kita bangga enggak? Oh bangga. Orangnya tampan, ilmunya banyak, hartanya luar biasa, tenaganya, tapi masya Allah tawadhu kali ya. Nah, itu menjadi satu kesan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu kita ajarkan kepada anak istri kita untuk menjadi orang yang tawadhu, karena tawadhu selalu mengangkat harkat dan martabat seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada hamba yang bertawadhu. Maka kehidupan dunia ini tawadhu dilambangkan dengan apa? Dengan masjid. Masjidnya apa? Lambang tawadhu. Mana buktinya apa itu? Kalau masjid kan sujud. Sujud itu apa maknanya? Kepala kita akan sejajar dengan kaki. Ini kan puncak tawadhu. Maka kalau orang sudah masuk masjid, kalau dia sudah bersujud, maka dia sudah melaksanakan simbol tawadhu. Kita ketika bertemu dengan Allah, kira-kira apa? Sedang berdiri atau rukuk atau apa? Sujud.
Hari akhirat ketika bertemu dengan Allah kita dalam keadaan sujud. Kenapa? Kita ingin menjadi hamba yang tawadhu. Dan Allah SWT bilang, sudah bangun kalian, tidak usah sujud lagi sekarang, tidak cukup dulu kamu sujud dalam dunia. Di masjid fitrah kan memang sujud selalu. Dah hari ini dah bangga kita dibilang begitu. Alhamdulillah diterima sujud saya. Senang kita, bahagia kita. Karena Allah yang memuji kita. Allah yang puji kita. Mungkin kita saking senangnya meneteskan air mata keharuan. Nah, kita kalau lihat anak kita lulus, kita akan nangis, ya Allah, lulus ya. Senang kita luar biasa. Bayangkan lulus kita hari akhirat itu kira-kira bagaimana senang. Kamu lulus, masuk surga kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, luar biasa senang di hari itu. Karena perjalanan surga ini bukan mudah. Bukan mudah. Nah, jadi di sanalah kita akan merasakan bahagia ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tak pernah sujud, tak pernah sekalipun sujud dalam dunia, ketika bertemu Allah mau sujud tak bisa. Enggak bisa karena keras nih. Saya kok enggak bisa? Enggak bisa. Kenapa? Karena begitulah. Karena apa yang nampak di akhirat merupakan replikasi apa yang ada dalam dunia. Nah, orang kalau dia sering sujud, mungkin waktu meninggal lagi sujud, nanti dibangkitkan dalam keadaan sujud juga. Orang mungkin saking berzikir, dia waktu meninggal dia sedang zikir juga, dibangkitkan sedang zikir juga. Jadi apa yang kebiasaan kita dalam dunia, begitulah kita akan mengakhiri episode kehidupan. Nah, dan di usaha itulah kita tidak bisa menyembunyikan, oh rupanya itu kebiasaannya. Tahu orang rupanya kebiasaan-kebiasaan itu dalam dunia. Begitulah akan kita akhiri ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu poin ya. Kemudian berikutnya apa? Bab istina' al-mal. Bagaimana kita perlu mengembangkan harta. Ya. Jadi kita harta perlu. Karena tanpa harta kita agak sedikit susah dalam dunia. Ad-dunya malun wal akhiratu amalun. Dunia ini harta. Kalau ada harta mudahlah. Akhirat adalah amal. Kalau orang punya amal mudahlah. Nah, jadi begitulah perbedaan dan persamaan. Jadi bab mengembangkan memperbaiki harta. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sebuah riwayat, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Hansh bin Haris an abihi qala kana ar-rajul minna tantiju ay talit farsu. Jadi ada seorang kami ini, beliau memiliki satu kuda yang melahirkan. Nah, tantij sudah fa yanharwa, lalu beliau menyembelih kuda itu. Fa yaqulu ana aish hatta arkab hadha. Apakah saya bisa menunggangi yang kecil ini karena yang besar sudah disembelih. Nah, ya. Fa ja'ana kitab Umar radhiyallahu anhu, maka datang satu surat dari Umar mengatakan an aslihu ma razaqakumullah. Coba yang kamu punya coba kembangkan. Kamu punya harta, punya kebun, kembangkan. Ayo. Kadang-kadang punya kebun tak pernah satu pohon pun kita tanam. Tidak bagus. Tanamkan dia. Kita punya binatang, kembangkan dia. Kita punya mobil, usahakan apa yang bisa menghasilkan dengan dia. Jadi perintahnya apa kata Umar? An aslihu, hendaklah kamu kembangkan ma razaqakumullah, apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Di rumah kita apa yang bisa kita tanam? Oh, bisa tanam misalnya satu pohon, ada bisa bayam, tanamlah. Jangan sampai kosong plong. Tanda orang menanam ini telah salah tanda orang yang beriman. Karena orang beriman ingin mengembangkan hartanya. Pak, cabai ya, oh silakan ambil. Masya Allah, betapa apa yang kita kerjakan. Rupanya ada amal di balik itu. Pak, ini sayur boleh ambil aja. Masya Allah, betapa ini satu amal yang dikerjakan oleh orang beriman. Maka Nabi mengatakan, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minha bahimatan aw insanan aw ta'irun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam
nanam pohon apapun yang kita tanam. Apalagi musim hujan seperti ini. Kita taruh aja ada tumbuh. Tahu udah besar. Dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia. Kadang-kadang burung yang makan. Alah, apa? Ngapain kita tanam? Makan burung. Enggak, kata Nabi, kana lahu bihi sadaqah. Itu sedekah dia. Kadang-kadang kita ngomel 2 hari 2 malam gara-gara dimakan sama burung, kan gitu ya? Jangan. Tapi tetap nanti kalau apa kita jaga juga. Tapi maksudnya dimakan pun sedekah itu. Jangan merasa rugi, jangan kita tanam lagi. Ngapain? Makan burung. Jangan. Tanamlah sesuatu. Tanamlah sesuatu. Karena hidup ini menanam. Ya, dan akhirat itu memanen. Hidup ini menanam. Tanam apa saja? Menanam pohon, menanam apa? Menanam amal, ya kan? Nanti panennya kapan, Pak? Di akhirat kita panen nanti. Jangan nanti belum tanam mau panen, jangan. Kita tanam dulu. InsyaAllah saatnya manen akan kita senang dan bahagia. Sebagai penutup jemaah rahmatullah, saya kalau lihat orang-orang di sawah itu saya bilang, Pak, capek kali Pak ya. Ya, tanam Pak capek, tapi waktu panen itu lupa capeknya Pak. Dia, ini kapan kita mulai tanam lagi? Masya Allah, waktu kita panen akan melupakan kecapean waktu kita menanam. Jadi akhirat nanti itu, nikmat akhirat itu akan melupakan kecapean beramal dunia ini. Maka janganlah merasa capek kita untuk menanam, karena ingatlah indahnya kita waktu memanen. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.